Pemirsa, mengkonsumsi makanan berlemak dengan rasa yang gurih memang bisa membuat ketagihan. Namun, sering tidak kita sadari jika berbagai jenis makanan berlemak cenderung mengandung lemak jenuh yang tinggi, sehingga berujung pada meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, makanan berlemak tidak hanya yang diolah dengan santan melalui proses pemasakan yang cukup lama seperti rendang daging, gulai tunjang atau kikil hingga opor ayam. Tapi makanan berlemak juga bisa berasal dari susu, keju, serta makanan yang melalui proses penggorengan lama dengan minyak goreng yang melimpah, seperti gorengan. Lantas, seberapa bahayanya mengkonsumsi makanan berlemak bagi tubuh kita? Banyak orang yang takut serangan jantung, tapi setiap kali tanya pantangannya apa, mereka selalu takut kalau misalkan dilarang-larang makan pisang goreng, bakwan goreng, mungkin banyak goreng-gorengan itu. Kenapa ya itu, Intan ya? Nah itu dia dokter, banyak banget orang yang tidak bisa meninggalkan gorengan dan juga makanan bersantan. Kenapa ya? Apa mungkin karena rasanya yang nikmat jadi susah buat nolak, ketagihan gitu ya? Nah itu makanya kita akan bahas hari ini bahaya goreng-gorengan, kolesterol, dan penyakit jantung pembuluh darah bersama dengan Dr. Erika, SPJP. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Intan, Dr. Vito. Halo Dr. Erika. Iya dokter. Nah dokter, aku mau tanya deh dok, ini bener gak sih dok kalau penyebab kolesterol itu ada dua? Secara alami dan juga sulit dikendalikan, serta yang muncul dari kebiasaan sehari-hari sehingga lebih mudah nih dok untuk dikontrol. Ya, betul sekali Mbak Intan. Jadi memang penyebab kolesterol atau lemak darah di dalam tubuh kita itu ada dua sumber ya. Yang pertama memang alami dari tubuh kita sendiri atau tubuh kita ini memproduksi sendiri ya. Salah satunya adalah faktor genetik yang berperan. Ya, lalu ada kondisi-kondisi juga seperti usia, lalu masa kehamilan, menyusui itu juga dapat meningkatkan secara alami kadar kolesterol tubuh. Namun ada juga yang memang bisa kita kendalikan, yaitu salah satunya adalah asupan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, yang kalau misalnya kita bisa kontrol makanan tersebut, kita dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Tapi dok, ini resiko penyakit yang berbahaya tuh apa aja sih dok ya dari tingginya kadar kolesterol itu? Ya, tentunya kadar kolesterol tinggi ini dipercaya memang salah satu penyebab utama dari penyakit-penyakit pembuluh darah, antara lain adalah penyakit jantung koroner, stroke ya, ataupun penyakit-penyakit pembuluh darah lainnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kandungan kolesterol yang tinggi, terutama LDL ya, lemak yang jahat di dalam tubuh, itu akan dipercaya menyebabkan salah satunya proses yang namanya aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung dan otak. Kalau jantung jadi penyakit jantung koroner, kalau misalnya di otak menjadi stroke gitu Mbak Intan. Nah dokter, ini katanya kan menurunkan kadar kolesterol itu kan katanya salah satunya dengan menerapkan pola makan sehat. Nah ini pola makan sehat yang seperti apa dokter? Ya tentunya tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Vito ya, jadi kalau misalnya kita mau menurunkan lemak darah dalam tubuh, hindari makanan-makanan yang mengandung banyak kandungan kolesterol yang tinggi. Salah satunya adalah gorengan ya, lalu minyak-minyak, santan ya, asupan-asupan makanan-makanan yang kaya akan lemak baik itu juga harus kita perbanyak ya. Salah satunya yang banyak mengandung omega 3, 6, 9 ya, dan nutrien-nutrien lain yang memang bisa meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh kita. Oke dok, tapi kan kadang-kadang aku nih ya dok ya nggak sempet nih untuk memperhatikan kandungan makanan yang aku makan nih dokter. Biasanya aku imbangi dengan suplemen yang mengandung lemak omega 3, 6, dan 9 yang katanya mengandung lemak baik untuk tubuh nih dok. Apakah itu bisa dok membantu untuk menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol di tubuh kita dok? Ya betul, jadi tadi yang saya sebutkan bahwa kalau kita mengkonsumsi banyak mengandung lemak baik ya, salah satunya tadi omega 3, 6, 9 itu biasanya banyak di makanan kita sehari-hari sih, seperti ikan ya, ikan sarden, salmon, ataupun kacang-kacangan. Namun kadang-kala betul kata Mbak Intan, terkadang kita nggak bisa mengukur ya seberapa banyak, apakah sudah cukup atau tidak, sehingga memang dianjurkan untuk diperbolehkan untuk menambahkan suplementasi. Saat penambahan suplementasi itu dapat membantu pemenuhan kebutuhan akan lemak-lemak baik atau omega 3, 6, 9 tersebut untuk tubuh kita.
Makanya penting banget di pemilihan bahan makanan ya. Betul. Karena ini tidak bisa disintesis oleh tubuh kita sendiri. Jadi ya kita harus dari makanan. Dan bahkan ini punya kelebihan kalau kita makan omega 3, omega 6, omega 9 ini banyak kebutuhan untuk jantung dan pembuluh darah. Selain dia bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah karena dia ada elastisitas pembuluh darah yang bisa lebih diperbaiki dengan adanya ini. Dan juga dia mencegah supaya terjadinya tuh darah terlalu nempel-nempel dalam. Nah, jadi dengan demikian dia menurunkan kadar kolesterol yang jahat dan meningkatkan juga kolesterol yang baik ya. Betul. Juga menurunkan kadar trigliserid ya, Dokter Vito ya. Oh, jadi benar begitu ya dokter ya, memang harus dipenuhi dengan dari kandungan makanan. Iya, betul. Omega 3 itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada DHA, EPA, omega 6 juga ada GLA. Nah, ini zat-zat betul kata Dokter Vito itu tidak disintesis oleh tubuh kita, sehingga kita harus dapat dari makanan atau kita tambahkan suplementasi karena dia betul tersebutkan menurunkan kolesterol jahat, menaikkan kolesterol baik, menurunkan kadar trigliserid, dan ada juga dok katanya GLA itu salah satu omega 6 ya, dia itu bisa menurunkan proses peradangan atau antiinflamasi sebagai antiinflamasi anti peradangan yang juga berperan dalam proses yang namanya kita bilang aterosklerosis atau proses penumpukan plak, terjadinya plak kolesterol di dalam tubuh kita. Oke dok, berarti dok kalau ada suplemen yang mengandung bahan-bahan baik untuk menyeimbangkan lemak jahat itu berarti boleh ya dok dikonsumsi? Oh boleh, diperbolehkan, silahkan. Oke, makasih banyak dokter penjelasannya. Sama-sama Mbak Intan, Dokter Vito, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Ya, hati-hati dokter. Nah Dokter Vito, aku punya informasi nih tentang suplemen yang baik untuk kesehatan jantung. Waduh, apa tuh? Aku kasih tahu ya. Nah, ini dia nih Dokter Vito yang aku maksud. Omepros, suplemen dengan kandungan omega 3, 6, 9, DHA, EPA, dan GLA, serta vitamin E yang membantu mengurangi lemak darah. Wah, lengkap juga kandungannya ya. Ini pemirsa perlu tahu nih, apakah aman produknya Intan? Aman dong, Omepros baik dikonsumsi oleh orang dewasa hingga lanjut usia. Diminum 2-3 kali sehari, 1 soft kapsul. Nah, ini nih sesuai dengan kebutuhan aja ya, untuk pemulihan atau untuk memelihara kesehatan. Omepros juga bisa dikombinasikan dengan obat dokter. Wah, tersedia di mana nih Intan? Omepros bisa dibeli di Kimia Farma, apotik, toko obat, Shopee, dan juga Tokopedia. Omepros Mini Caps sudah bersertifikat halal dari MUI juga loh. Omepros bantu kurangi lemak darah. Pemirsa, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Untuk mengetahui informasi lainnya, jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One. Kami pamit, Indonesia Hidup Sehat.